Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini kita berada lagi teman-teman di channel Tunanetra Belusukan. Apa kabar teman-teman semua? Semoga disehatkan badannya, dimudahkan segala urusannya di muka bumi ini. Semoga yang sakit disembuhkan penyakitnya. Jangan lupa teman-teman, sebelum menyimak dari ceramah ini, harap kiranya tayangan ini di-subscribe. Yang sudah subscribe, saya ucapkan jazakumullahu khairan katsirah, barakallahu fikum. Kali ini teman-teman, kita belusukan lagi ke dalam Islam, melanjutkan ceramah dari Ustaz Abdul Hakim, yaitu kisah Karbala teman-teman, yang bagian ketiga. Dan semoga tayangan-tayangan yang ada di dalam channel ini membawa inspirasi buat kita semua yang sudah mengenal sunnah. Saya ucapkan semoga istiqomah di atas sunnah tersebut. Dan yang belum mendapatkan sunnah, yang belum berjalan di atas sunnah, semoga Allah memberi hidayah. Kita coba menyimak yang ketiga dari kisah Karbala ini teman-teman. Ini kisahnya. Nah, inilah riwayat yang sahih. Jadi betul Husain perang teraniaya, dia dibunuh, betul dipotong ke palanya, dan betul ditusuk, tapi bukan dicincang. Ini seperti orang dengan tongkatnya begitu, dikorek-korek, tusuk-tusuk, betul. Tapi palanya diarak-arak dari Irak ke Syam. Dusta. Alangkah banyaknya riwayat yang seperti ini. Mari kita dengar apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, salah seorang imam ahlul hadis. Bahkan beliau Syekhul Islam, beliau mengatakan di kitabnya yang sangat terkenal sekali, yang beliau susun karang khusus membantah orang-orang Syiah, Minhajus Sunnah An-Nabawiyah fi naqdi kalam Syiatil Qadariyah. Beliau mengatakan, walladzina naqalu masra' al-Husain zadu asya'an min al-kadhib kama zadu fi qatl Uthman wa kama zadu fima yuradu ta'zimuhu min al-hawadith wa kama zadu fil maghazi wal futuhat wa ghairi dhalik wal musannifuna fi akhbari qatl al-Husain minhum man huwa min ahli al-ilm kal Baghawi wa ibn Abi Dunya wa ghairihima wa ma'a dhalika fima yarwunahu athara munqati'ah wa umurun batilah wa amma ma yarwihi al-musannifuna fil masra'i bila isnad fal kadhib fihi kathir. Ini perkataan luar biasa, tinggi sekali, yang artinya secara makna, dan orang-orang yang meriwayatkan tentang kematian, terbunuhnya Husain
mereka telah memberikan tambahan berbagai macam tambahan dusta. Zadu asya'an minal kadhib. Mereka telah memberikan berbagai macam tambahan-tambahan bohong. Sebagaimana mereka juga memberikan tambahan tentang kisah pembunuhan Utsman. Sebagaimana juga mereka telah memberikan tambahan tentang apa dari kejadian-kejadian yang ingin mereka besarkan. Apabila ada kejadian atau sejarah atau cerita yang ingin mereka besarkan, mereka agungkan, maka mereka pun memberikan tambahan-tambahan dalam riwayat itu, kebohongan-kebohongan. Wa kama zadu fil maghazi wal futuhat, sebagaimana mereka juga memberikan tambahan-tambahan riwayat tentang peperangan-peperangan dan kemenangan-kemenangan, wa ghairi dzalik, dan yang selainnya. Wal musannifun, para penulis sejarah tentang kisah pembunuhan Husain, di antara mereka ada yang ahli ilmu seperti Al-Baghawi, seperti Ibnu Abid Dunya dan lain-lain. Meskipun demikian, mereka meriwayatkan asar yang munqati'ah, yang munqati' sanadnya, dan perkara-perkara yang batil. Itu yang ahli ilmu seperti Baghawi, Ibnu Abid Dunya dan lain-lain. Adapun para penulis sejarah yang meriwayatkan tentang kematian Husain bila isnad, tanpa isnad, fal kadhib fihi katsir, maka kedustaannya lebih banyak lagi. Riwayat-riwayat yang dusta itu lebih banyak lagi. Walladzi sabata fis sahih, sedangkan yang sahih, yang sabit, yang sah dari riwayat yang sahih, annal Husain lamma kutila humila ra'suhu ila quddami Ubaidillah ibn Zaid, yang tadi kita baca hadisnya. Beliau juga mengatakan, yakni kisah Karbala, kisah pembunuhan Husain, yang kemudian ditulislah riwayat-riwayat begitu banyak dan dibacakan. Wa tuqra'u akhbaru masra'ihi allati katsirun minha kadhib, dan dibacakanlah riwayat-riwayat tentang pembunuhan Husain yang kebanyakan diantaranya adalah bohong, dusta. Yang dimaksud oleh mereka, tujuan dari mereka, tujuan dari orang yang membuat berita-berita bohong ini adalah apa? Membuka pintu fitnah dan furqah bainal ummah, membuka pintu fitnah dan perpecahan di antara umat, sehingga mereka membacakan apa? Riwayat-riwayat yang palsu. Kita lihat sebagian riwayat yang palsunya. Ini di kitab Minhajus Sunnah juz 4 554. Kemudian 517 ya 517 juz 4. Rafidhah membuat riwayat-riwayat palsu. Lihat berbagai macam riwayat palsu. Di antaranya ketika terjadi pembunuhan Husain, pada hari terbunuhnya Husain, maka langit turun hujan daman darah. Dan langit nampak merah. Saya kira yang buat hadis palsu ini betul-betul berada dalam kebodohan. Karena merahnya warna langit itu tabi'i yang Allah telah tentukan, ya kan? Sering kita lihat warna merah di ufuk.
yang biasa terjadi. Mereka mengiktikadkan ini dia darahnya Husain. Langit berwarna merah, nampak merah pada hari pembunuhan Husain yang tidak pernah dilihat sebelum itu. Mereka pun membuat hadis palsu. Tidak diangkat sebuah batu di dunia ini melainkan di bawahnya ada bekas darah sembelihan Husain. Dan sungguh ya turun hujan tadi, hujan darah dan membekas di pakaian dan tidak putus. Ini pun palsu. Kemudian mereka mengatakan, menyandarkan kepada Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW sering berbuat wasiat kepada kaum muslimin tentang dua orang anaknya Hasan dan Husain, dan beliau mengatakan inilah titipanku. Dibantah oleh para ulama, di antara oleh Syekhul Islam, apa mungkin Rasulullah SAW menitipkan kepada makhluk padahal Allah adalah sebaik-baik pemelihara? Kemudian turun ayat berkenaan dengan Hasan dan Husain, berkenaan dengan ini ayat qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba, surat Syura ayat 23. Dibantah oleh Ibnu Taimiyah, ayat ini turun di mana? Surat Syura turun Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah. Surat Syura Makkiyah. Ya, itu di antara riwayat masing banyak lagi. Nanti akan saya jelaskan. Ya. Yang keenam sekarang, Husain terbunuh sebagai orang yang teraniaya dan mati syahid. Ini yang diyakini oleh ahlus sunnah dari dua sisi yang berbeda. Ahlus sunnah di tengah-tengah, Husain mati terbunuh dalam keadaan teraniaya, mazlum dan syahid. Syekhul Islam di beberapa tempat di kitabnya ini menjelaskan, di antaranya di halaman 550, adapun pembunuhan terhadap Husain radhiyallahu an, maka tidak ragu lagi, sesungguhnya beliau dibunuh teraniaya, sebagai orang yang teraniaya dan syahid, sebagaimana telah dibunuh orang-orang yang serupa dengan beliau dari orang-orang yang teraniaya dan para syuhada. Pembunuhan terhadap Husain yang dikata Ibnu Taimiyah merupakan maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ini i'tiqad ahlus sunnah. Pembunuhan terhadap Husain merupakan maksiat kepada Allah dan Rasulnya dari orang-orang yang membunuhnya atau membantu pembunuhannya. Dan ini merupakan musibah yang menimpa kaum muslimin dari keluarga beliau dan yang selainnya. Sedangkan pada diri Husain haknya adalah syahadah. Beliau mendapat syahid dan diangkat derajatnya, ditinggikan tempatnya, dan seterusnya. Kemudian Syekh mengatakan, pembunuhan terhadap Husain tidak lebih besar dari pembunuhan terhadap para nabi dan rasul. Mana yang lebih besar? Membunuh nabi atau membunuh Husain? Nabi. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala, inna Allah ta'ala qad akhbara anna bani Israel kanu yaqtuluna nabiyyin bighairi haqq. Walaysa ma waqa'a min dhalika bi'a'zama min qatlil anbiya. Yang terjadi pada Husain, pembunuhan terhadap Husain tidak lebih besar dari pembunuhan terhadap para nabi. Karena sesungguhnya Allah telah memberitahukan, yakni dalam Al-Quran, sesungguhnya Bani Israel telah membunuh para nabi tanpa hak. Wa qatlun nabi
a'zamu dzamban wa ma'siyatan wa musibatan. Pembunuhan terhadap seorang nabi lebih besar dosanya dan lebih besar musibahnya. Wa kadzalika qatlu aliyin radhiyallahu anhu a'zamu dzamban wa musibatan. Wa kadzalika qatlu Utsman radhiyallahu anhu a'zamu dzamban wa musibah. Ini bantahan yang luar biasa terhadap orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah meratapi kematian Husain, padahal pembunuhan terhadap nabi yang dilakukan oleh Bani Israel, mereka membunuh para nabi tanpa hak, lebih besar dosanya, lebih besar musibahnya. Bahkan pembunuhan terhadap bapak Husain yaitu Ali lebih besar dosanya dan lebih besar musibahnya. Bahkan pembunuhan terhadap Utsman lebih besar dosanya, lebih besar musibahnya. Kenapa pembunuhan hanya terhadap Husain yang dibesarkan, yang lain tidak? Ini menunjukkan mereka bersikap gulu melampaui batas. Di beberapa tempat yang lain juga beliau mengatakan bahwa Husain terbunuh secara teraniaya, madluman, syahidan, sebagai orang yang mati syahid, ditinggikan derajatnya, ditinggikan kedudukannya dan seterusnya. Tapi orang-orang Syiah bersikap gulu dan membuat riwayat-riwayat palsu. Di antara riwayat palsu yang mereka buat, bahwa pembunuh Husain berada di dalam tabut. Tabut itu peti, peti yang terbuat dari api. Dia akan memperoleh siksa setengah ahli neraka. Diikat kedua tangan dan kedua kakinya dengan rantai dari api neraka dan ditelungkupkan ke neraka sampai masuk ke dasar neraka, dan bau penduduk neraka berlindung atas bau busuk yang keluar dari orang tersebut, dan dia kekal di dalamnya. Ini hadis palsu yang dibuat oleh Rafidhah. Apa kata Syekhul Islam? Fahadha minal ahadits al-kadzabin. Ini adalah hadis-hadis dari para pembohong yang tidak punya rasa malu, memborong hadis-hadis palsu, memalsukan atas nama Rasulullah SAW. Apakah mungkin ada seseorang yang disiksa di neraka mendapat setengah siksa ahli neraka? Sanggup? Bagaimana dengan azab Fir'aun dan kaumnya? Bagaimana dengan orang-orang munafikin dan orang-orang kufar dan para pembunuh para nabi dan mereka yang membunuh para nabi, membunuh as-sabiqun al-awwalun? Dipertanyakan oleh Syekh. Ini pembuat hadis palsu yang enggak punya rasa malu sama sekali, memalsukan atas nama Rasulullah SAW. Inna qatil al-Husain fi tabut fi nari fi nar min nar alaihi nisfu azabi ahli nar wa qad shuddat yadahu wa rijlahu bi salasil min nar yunakkasu fi nar hatta yaqa fi qa'ri jahannam. Wah, seterusnya hadis palsu banyak dan banyak yang meratapi. Maka itu orang-orang Rafidhah nanti di bulan Muharram ini, biasanya tanggal 10 Asyura, ya, mereka meratap berteriak, menampar-nampar pipi, merobek-robek pakaian, memukul diri, nusuk-nusuk.
Oleh karena itu yang ke-6 sudah. Yang ke-7, manusia terbagi menjadi 3 golongan dalam menyikapi pembunuhan terhadap Husain. Syekhul Islam di kitab yang sama mengatakan, wasara an-nas fi qatlil Husain radhiyallahu anhu thalathatu asnaf. Maka jadilah manusia, yang sikap orang terhadap pembunuhan Husain terbagi menjadi 3 golongan. 2 golongan yang berlainan sisi, kedua-duanya gulu melampaui batas. 1 golongan tengah-tengah. Golongan yang pertama mengatakan bahwa pembunuhan terhadap Husain adalah hak, benar adanya, karena dia ingin memecah belah kaum muslimin, memecah belah jamaah. Padahal Nabi SAW telah bersabda, barang siapa yang datang kepada kamu sedangkan urusan kamu dipimpin oleh seseorang, yakni jamaah, dan dia hendak memecah belah, maka bunuhlah dia. Maka pembunuhan terhadap Husain adalah hak, karena Husain datang sedangkan keadaan kaum muslimin dipimpin oleh seseorang, yaitu Yazid bin Muawiyah. Maka dia adalah pemberontak, melampaui batas sehingga Husain dihinakan. Ini kelompoknya Ubaidullah bin Ziyad, Hajjaj bin Yusuf dan kawan-kawannya yang menghinakan Husain. Adapun Yazid tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Walaupun dia tidak memberikan hukuman kepada pembunuh Husain, karena dia tidak menghendaki terjadinya pembunuhan terhadap Husain. Tidak juga menunjukkan bahwa Yazid baik 100%, tidak. Ada hasanat, ada sayyiat. Dan begitulah memang raja-raja dunia. Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua, lawannya dari yang pertama, mengagungkan Husain, meninggikan. Bahkan Husain adalah imam yang wajib kita taati, yang tidak akan tegak satu perintah kecuali atas perintahnya. Tidak boleh sholat kecuali di belakangnya, baik sholat jamaah maupun sholat Jumat. Tidak boleh jihad kecuali di belakangnya. Ini adalah orang-orang Rafidah. Maka berkumpullah mereka di Irak, 2 golongan ini. Yang satu dipimpin oleh Hajjaj bin Yusuf, yang memang sangat ta'assub, membenci kepada Husain, melampaui batas dalam kezaliman yang besar. Yang satu dipimpin oleh Mukhtar bin Abi Ubaid, yang mengaku mendapat wahyu, yang sangat ta'assub, meninggikan Husain, sehingga pada zamannya nanti dia memerintahkan pasukan untuk menyerang Ubaidullah, dan dibunuh oleh dia Ubaidullah, dan dipenggal lagi, dan kepalanya dihadapkan ke dia, dibalas. Dan pembunuhan terhadap Ubaidullah seperti dia, seperti itu. Al-jaza' min jinsil amal. Allah hukum Ubaidullah itu yang membunuh Husain, dipenggal lagi kepalanya, dan para pengikutnya diserang oleh Mukhtar bin Abi Ubaid ini. 2 sisi yang berbeda. Kelompok yang pertama tidak mau kalah, membuat hadis-hadis palsu, bergembira atas kematian Husain. Maka kita lihatlah keluar hadis-hadis palsu tentang keutamaan keutamaan hari Asyura. Barang siapa yang mengusap anak yang menggembirakan, bergembira, memberi makan, meluaskan keluarga, maka akan dapat ganjaran sekian dan sekian dan sekian. Ini dari kelompok pertama yang sangat ta'assub, membenci kepada Husain.
bahwa hari kematian Husain hari bergembira ria. Sebaliknya Syiah membuat hadis-hadis palsu tentang ratapan. Hari kematian Husain adalah hari duka cita yang dalam. Karena itu mereka merobek-robek, menusuk-nusuk diri mereka. Golongan yang ketiga, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fahum Ahlus Sunnah, kata Syekhul Islam, alladzina la yaquluna la hadza wa la hadza. Mereka adalah Ahlus Sunnah yang tidak mengatakan ini dan itu, tidak yang pertama dan tidak yang kedua, bal yaqulun, bahkan yang mereka katakan adalah kutila mazluman syahidan. Husain terbunuh, mazlum, teraniaya dan sebagai syahid. Ini i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tengah-tengah, tidak melampaui batas ke kanan dan ke kiri. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lihat Ahlus Sunnah selalu berada di tengah-tengah, di antara dua sisi yang berbeda. Yang satu ta'assub, sangat membenci Husain, sampai mereka mengatakan pembunuhan terhadap Husain adalah hak, Husain adalah pemberontak, dan seterusnya. Yang segolongan lagi mengangkat Husain menjadi imam yang maksum. Tidak ada imam kecuali Husain. Tidak boleh sholat berjamaah atau sholat Jumat kecuali di belakang Husain, dan jihad di belakang Husain. Husain adalah imam yang paling berhak. Gulu. Ahlus Sunnah mengatakan tidak, Husain bukan pemberontak. Hadis-hadis tersebut tidak masuk kepada Husain, karena niat Husain bukan untuk memberontak. Ini penyimpangan dalam sejarah, sangat menyimpang dalam sejarah. Kalau Husain mau, penduduk Makkah Al-Mukarramah dan sekitarnya sangat memuliakan Husain. Antum tahu ketika Husain tinggal di Makkah, Abdullah bin Zubair tidak bisa berbuat banyak. Kalah pengaruh, kalah wibawa, kalah kemuliaan dengan Husain bin Ali. Husain alim dan penuh dengan kewibawaan, duduk di Mekah, dicintai oleh para sahabat Ahlul Bait, bahkan sebesar-besar Ahlul Bait Husain bin Ali. Kalau beliau mau, sekejap beliau dapat mengumpulkan seluruh bangsa Arab. Dia nggak mau. Ya, karena itu ketika sampai dia di Irak dan mendengar jalan terjadi pembunuhan terhadap misanannya, sepupunya Muslim bin Aqil, dia mengundurkan diri, akan pulang. Nggak mau. Tahu dia liciknya orang-orang Irak yang nulis surat kepadanya. Tetapi orang-orang Irak ini mendesak dan menawan dia untuk dihadapkan kepada pasukan Ubaidullah bin Ziyad. Husain orang yang mulia, semua wajah tertuju pada Husain. Dia tinggal di Mekah. Karena itu Abdullah bin Zubair yang menuntut ingin jadi khalifah, dan di kemudian hari dia dibaiat oleh negeri di situ, dan dia jadi Amirul Mu'minin. Tidak bisa berbuat banyak semasa ada Husain. Maka itu ketika Husain berangkat, Ibnu Abbas mengatakan kepada Abdullah bin Zubair, sekarang senanglah engkau, Husain telah berangkat, yakni tidak ada saingan. Dan Abdullah bin Zubair bukan bersaing saling iri, tidak. Tapi memang Husain mempunyai ekstra kelebihan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh Abdullah bin Zubair setelah wafatnya abangnya Hasan. Hasan mati diracun pada tahun 49 Hijriah atau tahun 50 Hijriah. Itu tadi teman-teman, ceramah, penggalan ceramah dari Ustaz Abdul Hakim Hafidahumullah.
yang bagian ketiga. Semoga teman-teman semua mendapat pencerahan dan terinspirasi. Semoga teman-teman diberi hidayah dan istiqomah di atas Islam ini teman-teman. Jazakumullahu khairan katsirah. Barakallahu fikum. Subhanaka wa bihamdi. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.